Oke teman-teman, kembali lagi ke Edukasi Monster Binary. Kali ini saya akan mengedukasi kalian dengan akun baru agar kalian tidak terlena dengan akun saya yang sudah besar ya, sudah grow. Ya, akun saya yang pakai live TikTok itu modal dari 10 juta sudah mencapai 100 juta dan sudah saya WD terus ya tiap harinya dan masih juga ke 100 juta. Jadi saya ini menggunakan modal sesuai dengan materi ya. Sesuai dengan materi tentang money management. Saya selalu mengajarkan kalian tentang money management dulu, baru ke teknik ya. Jadi apa yang tertulis di money management itu yang saya ajarkan ya. Depo dari modal yang terminim. Ini adalah modal terkecil menurut saya yang bisa trading di binary option, yang bisa profit ya. Ini baru aja saya deposit dan nanti akan saya cantumkan bukti depositnya ya agar tidak ada dusta di antara kita. Oke teman-teman, yang pertama, yang pertama kalian kan sudah punya akun ya persis dengan saya, sama persis dengan saya, ya. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah yang pertama lihat di pojok kiri itu ada tulisan 5S itu kita ubah ke 1 menit ya. Artinya kita trading menggunakan time frame 1 menit. Satu candle ya itu berarti 1 menit. Ini satu candle 1 menit, satu candle 1 menit. Itu namanya time frame 1 menit ya. Kemudian yang kedua, silahkan baca materi cara cara indikator ya. Indikator yang kita gunakan ya. Yang pertama adalah rata-rata gerak ya periode 10. Kalian ganti 10. Ini masih sederhana dan warnanya nanti berwarna merah. Kalian terapkan ya. Kemudian fraktal. Oke, fraktalnya 7. Sorry, fraktalnya 7 ya teman-teman ya. Ya, jelas ya sampai di sana. Indikatornya rata-rata gerak 10 dan fraktal 7 ya. Saya harap jangan ada yang bertanya lagi ya. Makanya saya lagi buat video. Artinya saya ini pelan-pelan sekali mengajar. Jangan, Bang, MA-nya berapa? Bang, fraktalnya berapa? Kalau seperti itu berarti dia tidak serius untuk trading. Saya sarankan udahlah nggak usah trading ya. Kalau memang kalian masih batu atau sulit diberi info, sulit menerima info, mending stop trading. Oke. Yang kali ini materi apapun kita selalu menggunakan indikator hanya dua ini, teman-teman ya. Sip. Ya. Saya memberikan contoh modal 1 juta, open posisinya adalah 1%. Ya, artinya 10.000. Karena ini minimal itu di 14.000, kita open posisi 14.000 ya. Jelas ya? Ya, yang pertama sudah, indikator sudah. Yang kedua, teman-teman, ini lihat perdagangannya. Kita jangan mencari yang OTC, cari yang tanpa OTC ya. OJPD, CHF JPY, USD JPY, USD NOK. Ya, udah itu aja. Sip. Pertama, ya, indikator sudah disetting. Yang ini namanya MA7 yang berwarna merah nih ya. Fraktal yang segitiga berwarna kuning ya. Saya jelaskan dulu fungsinya. Fungsi fraktal adalah untuk melihat tren ya. Kalau candle di bawah ini kan 1, 2, 3, 4, 5 candle sudah di bawah MA. MA10 berarti itu menandakan trennya turun. Sebaliknya kalau 1, 2, 3, 4, 5 candle sudah di atas MA, berarti trennya sedang naik, yaitu fungsi indikator moving average atau yang kita sebut dengan rata-rata gerak bahasa Indonesianya ya, jelas ya. Yang kedua, indikator fraktal itu menandakan pembalikan. Kalau indikatornya di atas, dia kebalik ke bawah. Indikator di bawah balik ke atas ya, itu menandakan pembalikan. Fungsi fraktal ya kalau sejajar seperti ini di bawah ya. Saya jelaskan dulu satu persatu pelan-pelan sekali ya. Saya jelaskan dulu teman-teman. Ya, fraktalnya ini ya kalau fraktalnya sejajar seperti ini di bawah itu berarti support atau titik bawah ya. Ini titik bawah namanya support, titik atas namanya resisten. Jelas sampai di sana? Oke, pengertian indikator, penjelasan tentang indikator sudah, cara setting indikator sudah, gimana caranya kita open posisi ya. Ini adalah materi pertama kita yaitu follow the trend ya.
Follow the trend, kita hanya cukup menghitung candle ya. Saya ajarkan dulu cara menghitung candle. Teman-teman, kita menggunakan teknik namanya teknik C5 ya. C5. Oke, C5 itu kita hitung candle ya. Seperti ini. Nah, ini kan naik nih. Nah, ini kan di bawah MA. Nah, saat ini di bawah MA langsung ada candle naik berwarna hijau ini dan dia closing di atas MA7. Ingat, kalau berwarna hijau, atasnya yang dilihat. Kalau berwarna merah, bawahnya yang dilihat ya. Jelas di sana? Nah, yang kunci kedua follow the trend, silahkan kalian siapkan kertas, catat hal-hal yang penting yang saya infokan ya. Nah, jadi kalau trennya ke atas, C1 itu pasti berwarna hijau ya, pasti. C1 itu berwarna hijau, itu pasti. Jadi kalau tren turun itu, tren naik itu, C1 pasti berwarna hijau ya. Kita lihat C2-nya, C2 ini dan masih di atas MA10. Yang ketiga ini juga masih di atas MA10. Yang keempat masih di atas MA10. Kelima, kalian baru open posisi buy dan ini profit ya. Jelas sampai di sana ya, jelas ya. Gimana kalau kita melihat tren ke bawah ya? Ini kan sudah tren naik-naik-naik, kemudian turun dia. Nah, C1-nya ini saat tren turun pasti berwarna merah. Ini C1. C2, C3, C4 dan C5 kita open posisi sell karena dia trennya turun. Ini profit lagi ya. Itu ampuhnya teknik C5. Nanti kita langsung praktek ya. Nah, itulah ampuhnya teknik C5. Dan nanti kita akan praktekkan teman-teman ya. Jelas sampai di sana cara menghitung candle sudah jelas ya. Sangat amat jelas saya jelaskan dan secara pelan-pelan sekali. Oke, kita langsung sekarang eksekusi ya. Kita cari market dulu yang sedikit tenang. Oke, teman-teman. Nah, di sini marketnya trennya naik ya, zigzag naik. Kalian tidak boleh open posisi follow the trend ke bawah ya. Disarankan jangan. Dan ini kan sudah melewati MA7, MA10. 1, 2, 3, 4, 5 profit ya. Walaupun ini profit, ini merupakan pantangan follow the trend. Catat. Satu, pantangan follow the trend ketika ada zigzag naik ya. Tidak boleh open posisi ke bawah karena ada zigzag naik ya. Begitupun juga kalau ada zigzag turun, tidak boleh open posisi ke atas atau buy. Jelas ya? Itu aturan pertama, follow the trend. Pantangan follow the trend itu harus diingat. Yang pertama, jangan sampai salah, nanti kita ke sliding atau loss ya. Sip, lanjut lagi. Pantangan sudah kita bahas satu. Kita cari yang market yang sekiranya kita bisa open posisi ya. Nah, cara yang kedua ya, pantangan yang pertama adalah tren. Ketika zigzag naik, tidak boleh open posisi ke bawah. Begitupun kalau ada zigzag turun, tidak boleh open posisi ke atas. Jelas? Nah, yang kedua, follow the trend itu biasanya kita gunakan di market yang sedikit tenang ya, yang candlenya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek ya, dan tidak membentuk sumbu yang panjang-panjang. Sabar ya, mohon videonya ini mungkin agak lama karena kita harus sabar menunggu dan ini adalah edukasi ya. Jadi kalau kalian serius untuk trading, mohon dengarkan dan pelajari ya. Kalau tidak serius saya sarankan jangan trading, nanti kalian gembel ya. Itu wejangan dari saya teman-teman ya. Bentar, kita cari-cari lagi market. Karena ini baru buka marketnya teman-teman, jadi ya masih belum ada tren ya. Baru banget buka marketnya, saya langsung buat video ya. Mengingat banyak yang nggak paham. Saya buka dulu semua market teman-teman. Biar cepat kita open posisi ya. Penjelasannya sudah ya, cara hitung candle sudah. Pantangan pertama sudah. Oke, saya jelaskan langsung ya.
Nanti kita praktek dulu biar bisa langsung menjelaskan ya. Nah, ini lagi 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, yang keempat ini di bawah MA, jadi tidak boleh. Ini gagal follow the trend. Kalau candle kedua, 3, atau 4, pokoknya candle itu tidak boleh di bawah MA7 atau di atas MA7 ya. Artinya tidak boleh menyilang ya. Kalau sudah di atas MA7, dia 5 candle itu di atas MA7 ya. Kalau dia ada yang satu candle di bawah MA7 berarti gagal ya. Paham ya? Nah, ini teman-teman, ini ada contoh 1, 2, 3, 4, 5. Kita open posisi ke atas ya. Oke, saya langsung jelaskan, sabar dulu. Kebetulan ada momen, jadi saya langsung open posisi. Saya akan jelaskan ya. Mumpung ada momen, saya langsung jelaskan. Oke, 1 ya, 2. Ini ya, pokoknya semua candle di atas MA. Ya, kita tunggu dulu lah biar kita bisa menjelaskan lebih lebih rinci ya, karena ini terhalang nominalnya. Oke, ini saya bisa dapat open posisi dan ini tidak ada pantangan ya. Pantangannya adalah zigzag turun, tetapi di sini zigzag turun trend line-nya ini ya. Trend line kita profit teman-temannya ini terbukti ampuh. Ini namanya trend line teman-teman. Oke. Nah, ada fraktal, 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 turun dia. Kalau dia sudah melewati berarti dia akan kuat untuk naik ya. Kalian sering aja nonton live saya dan ulang-ulang video ini, saya yakin kalian paham. Oke, perdagangan pertama kita profit ya. Oh ya, ini saya cek perdagangan ya, silahkan kalian cek perdagangan bahwa akun ini adalah akun baru ya, biar kalian tidak tertipu oleh akun-akun bohongan ya. Saya selalu tidak pernah saya berbohong dengan kalian pakai akun Prama Promo yang tidak bisa di WD ya. Saya langsung buktikan dengan akun real ya. Oke teman-teman, entah itu ada apa enggak akun promo di Stokity saya nggak tahu ya. Intinya seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Ini kita open posisi profit ya, perdagangan kita sudah profit. Terbukti C5 itu profit ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan lagi pantangannya ya. Pantangan pertama sudah ya. Pantangan kedua itu warna. Warna ya. Ini sebenarnya pantangan ini ya, tapi ini profit. Tapi kita lebih belajar lebih hati-hati dalam trading ya. Pantangannya adalah warna teman-teman ya. Pantangannya adalah warna. Nanti saya cari contohnya karena semua profit nih. 1, 2, 3, 4, 5 profit. 1, 2, 3, 4, 5 loss 6, 7. Nah, ini teman-teman, saya jelaskan lagi ya. Mumpung ada contoh, saya akan langsung jelaskan ya. Ini C1 ya, kalian lihat ini candlenya. Nah, ini kan berada tepat di garis MA yang berwarna kuning, jadi tidak kita hitung ya. Ini C1 di atas MA 7. Nah, C2-nya masih di atas, ini C1, C2-nya masih di atas MA 7, C3 masih di atas MA 7. C5 kita open posisi buy. 1, 2, 3, sorry, C4 ini masih C4, C5 kita open posisi buy ya. Tidak ada pantangan di sini tapi loss ya. Tidak semuanya profit, ada loss tapi sedikit sekali ya. Dan kalau kita loss di sini kita bisa compare di C7 ya, selagi dia masih di atas MA ya. Nah, C6 ini 6, ini 7. Selagi dia masih di atas MA masih bisa dihitung ya. Ini 6, ini 7. Kita open posisi di sini buy ya, karena trennya ke atas kita buy dan ini profit ya. Tidak jarang banget ini sampai kompensasi sangat jarang ya. Untuk pantangan kedua itu warna teman-teman. Kalau sudah warnanya sama tanpa koreksi seperti ini, merah 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 tanpa koreksi. Misalnya 4 candle ya, 1 2 3 4 candle berwarna merah ya. Kalian tidak boleh open posisi, nanti takut tersliding atau koreksi ya. Walaupun ini profit ya, tapi itu adalah pantangan ya. Contoh, ini pokoknya warnanya sama 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak boleh kalian open posisi di C5 ya. C5-nya ini walaupun ini profit tapi tidak boleh ya. Yang pertama pantangannya apa? Zigzag. Ya, kalau ada zigzag turun tidak boleh OP naik, zigzag naik tidak boleh OP turun. Jelas? Yang kedua adalah warna. Ya. Yang ketiga adalah support and resistance. Ya.
Misal kalian open posisi di mana ya? Ntar dulu ya. Saya masih cari-cari dulu momennya ya. Kalian tidak boleh open posisi di saat market ada support atau resisten ya. Tadi kan sudah saya jelaskan support resisten. Nah, misalnya inilah. Oh, sulit saya jelaskan, bro. Nggak ada, bro. Belum ada contohnya ya. Intinya begini, teman-teman ya. Pertemuan antara fraktal itu bisa disebut dengan support atau resisten. Ya ini fraktal itu namanya support ya. Shape ini fraktal sejajar dia bro ya. Ini kan sejajar ya. Nah kalau dia misalnya ini misal ya, ini C1, C2, C3, C4, C4 sudah mendekati garis bawah ini, kalian tidak boleh open posisi follow the trend ya atau mengikuti trennya ke bawah, kalian posisi ke bawah nggak boleh karena di sini ada support. Begitupun juga di atas, kalau mau ke atas ada resisten tidak boleh, itu larangan ya, jelas ya, ada 3 larangannya, silahkan dicatat. Oke teman-teman, itu saja dari materi follow the trend ya. Pertama, indikator sudah dijelaskan. Kedua, fungsi indikator sudah dijelaskan. Indikator itu adalah alat bantu ya teman-teman. Kalau saya sih trading tanpa indikator pun saya bisa. Tapi kalau saya mengajar ke kalian, kalau sudah ada alat bantu buat apa lagi kita tidak manfaatkan. Jadi itu manfaat dari indikator. Nah yang poin ketiga, pantangan-pantangan dari follow the trend sudah saya jelaskan secara gamblang teman-teman. Ya, jadi mohon dicatat poin-poinnya ya. Dan ini saya akan share ke grup, sekarang saya akan share, mohon dipelajari dulu, mohon dibaca dulu, baru nanti ditanyakan ke saya ya. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan ke saya, nanti akan saya balas dengan video teman-teman ya. Jadi sejelas-jelasnya kita akan bahas agar kalian bisa profit di sini teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Dan satu lagi mudah-mudahan kalian semua bisa baca. Jadi kalian klik pesan yang disematkan di channel Telegram, pilih nomor urutnya, nomor urut 1, 2, itu urutan kita belajar ya. Mohon dipahami dan harus dilaksanakan. Itu aja teman-teman, semoga sukses kalian dimanapun kalian berada. Semoga tradingnya dilancarkan, jangan barbar dan ingat money management. Itu aja teman-teman, semoga teknik ini bisa berguna bagi kalian. Itu aja, thank you.